إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tentu kita mulai hari kita mulai segala bentuk kegiatan kita dengan mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, hal-hal baik semua yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu kita sebagai hamba sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Seterusnya salawat dan salam juga tidak kita tinggalkan untuk selalu senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita mengetahui, kita sama-sama merasakan awak kini Bu Allah masuk ke tahun baru dalam hitungan Hijriyah atau awak Allah memasuki tahun baru Islam. Kalau sebelumnya kita berada di tahun 1445 atau 1445 Hijriah, kini kok Pak awaklah berada di 1446 Hijriah. Kita saat ini alhamdulillah berada di bulan Muharram. Bulan apa namanya Bu? Bulan Muharram. Maka Rasulullah pernah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallah Isna asyarah. Sungguh hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram Pak sampai ke bulan Zulhijjah ada 12 bulan. Wa hiya arba'atil hurum, dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Ada namanya syahrul hurum, bulan haram. Yang di bulan-bulan haram tadi itu Bu banyak larangan di sini. Mode misalnya perang. Kalau perang itu dilarang dalam agama kita ketika kita berada di bulan haram. Dan kemudian ketika berkaitan dengan amal soleh Bu, berkaitan dengan amalan soleh, amal-amal yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah, dan juga Rajab. Jadi sampai bulan haram tadi itu Bu, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Kalau di sampai bulan kau melakukan amal soleh Bu, itu beda hitungannya di sisi Allah dengan amalan-amalan soleh yang kau kerjakan di luar bulan haram. Lebih gadang di bulan haram, khususnya di bulan Muharram kok Bu. Mungkin sama-sama kita ketahui, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih menisbahkan Rasulullah tuh Bu pernah mengatakan Muharram ini sebagai syahrullah. Apa arti syahrullah? Muharram kok adalah bulannya Allah. Maka para ulama akhirnya membahas masalah ini, diantaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang sangat terkenal mengenai amalan-amalan di setiap bulan, yaitu kitab Lataiful Ma'arif. Maka Imam Ibn Rajab membahas bahwa kok Muharram kok disebut sebagai bulan Allah, karena ternyata ada hadis Bu, ada hadis dari Rasulullah, hadis lainnya Rasulullah itu mengatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah, dan di riwayat lain afdhalus shalah ba'dal fardhah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib itu adalah salat malam.
Awak mengetahui Pak, kalau sholat wajib gogo adalah pahalonya tuh sangat-sangat gadang. Tapi sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, yang paling gadang lo pahalonya setelah sholat wajib tuh adalah sholat malam. Dan kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah melanjutkan wa afdhalus siyam, dan adapun sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan. Puasa Ramadan tuh kan puasa wajib Pak. Dan puasa Ramadan itu tentu segala hal yang diwajibkan tuh pahalanya jauh lebih gadang daripada yang disunnahkan. Maka sebaik-baik puasa setelah Ramadan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa di bulan haram kok Pak jauh lebih gadang pahalanya dibandingkan dengan puasa-puasa lain selain di bulan Ramadan. Kalau Ramadan tuh lah jalan abu deknya puasa wajib. Maka dalam hadis lain, bukankah Rasulullah pernah mengatakan inna kullu amalin ibni Adam lahu, segala bentuk amalan yang dilakukan oleh anak Adam, segala bentuk amal yang dikarajuan de manusia, lahu itu untuk mereka, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku kata Allah. Puasa yang kita lakukan itu beda juga amalan-amalan lain Pak, karena puasa itu adalah untukku kata Allah, wa anna ajzibi, dan aku yang akan langsung membalasi setiap amalan puasa yang dilakukan oleh manusia. Maka kita ketahui kalaulah bulan, kan tadi membahas manga alasan Muharram kok disebut sebagai bulan Allah, maka terjawablah di situ Pak. Karena di Muharram koko spesialnya awak hendaknya memperbanyak puasa. Sedangkan puasa itu sendiri adalah amalan yang langsung untuk Allah dan Allah yang langsung akan membalasinya. Maka terjawablah sudah mengapa Muharram disebut sebagai bulan Allah, karena di bulan ini kita memperbanyak puasa, yang puasa itu adalah amalan khusus yang Allah yang akan langsung menilai amalan tersebut, khususnya puasa ini. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkinlah sama-sama tahu Pak, mungkinlah sama-sama tahu Bu tentang puasa apa Pak? Puasa Asyura. Tahu nak Bu? Pada tanggal 10 habis di bulan ini, di bulan Muharram itu ada puasa yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya mungkinlah kami sampaikan di bulan Batang bagai Bu, di Zulhijjah, tentang keutamaan puasa Arafah. Di hadis yang sama Rasulullah juga mengatakan, dan puasa Asyura yukaffiru sanah, dan puasa Asyura ketika kita lakukan akan menghapuskan dosa selama 1 tahun al-baqiyah, 1 tahun ke belakang. Kalau karajuan puasa di tanggal 10 habis Bu, insya Allah berdasarkan hadis dan janji Rasulullah tadi, amalan-amalan yang menjadi dosa bagi kita, pekerjaan yang dianggap dosa di sisi Allah, itu insya Allah akan Allah hapuskan 1 tahun ke belakang. Jangan sampai awak tinggal, jangan sampai awak lewatkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Awak catat tanggal 10 itu kira-kira hari apa. Dan ternyata tidak sampai di sana, Rasulullah Bu juga mengatakan, juga mengingatkan, kalau bisa jangan puasa di tanggal 10 Husain. Kalau bisa puasa lo di tanggal 9 Muharramnya. Puasa Tasu'a namanya, puasa di hari ke-9. Kemudian diikuti dengan puasa Asyura. Mengapa? Karena ternyata dahulu kala Bani Israel, khususnya orang-orang beragama Yahudi dan Nasrani Bu, orang-orang Kristen dan Yahudi, itu membiasuan puasa di tanggal 10 asanya. Nyoba gadang hati karena Allah dahulu menyelamatkan Bani Israel di tanggal 10 Muharram, maka mereka hanya berpuasa di tanggal 10 asanya. Maka Rasulullah suka untuk menyelisihi mereka. Selisihi Bani Israel, selisihi orang Yahudi dan Nasrani, maka hendaknya kita berpuasa 2 hari Bu, di tanggal 9 dan tanggal 10 sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, maka ini yang menjadi sunnah dari setidaknya 3 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik mengatakan sebaiknya dan sunnah
anjuran yang sangat kuat itu melakukan puasa 2 hari sekaligus. Nggak bisa awak di tanggal 9 juz 10, seindahnya awak iriangan di tanggal 10 dan juga tanggal 11. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur dari mazhab Syafi'i. Adapun Imam Abu Hanifah dari mazhab Hanafi itu saking karehnya mengatakan makruh hukumnya kalau awak hanya berpuasa di tanggal 10 saja tanpa diiringi di tanggal 9 dan di tanggal 10. Tapi ini pendapat yang tentunya tidak cukup kuat. Tidak mungkin lo sampai ke dimakruhkan kalau menurut ulama lain. Awak puasa bisa lo puasa itu beko hukumnya makruh. Padahal kan puasa itu adalah amalan yang harusnya tentunya dibalasi pahala yang sangat besar. Namun sebaik-baik puasa yang kita lakukan di tanggal 10 Syawal adalah puasa yang diiringi di tanggal 9-nya dan kemudian atau nak bisa di tanggal 9 awak iringi dengan tanggal 10. Dan di mazhab Syafi'i lebih afdol kalau puasa 3 hari langsung tanggal 9, tanggal 10 yaitu puasa Asyura-nya dan kemudian di tanggal 11. Nah, itu yang ingin kami ingatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan puasa ini. Nah, itu pembukaan baru, Bu. Jadi insya Allah yang ingin kami bagikan pada kesempatan ini adalah pelajaran dan motivasi bagi diri kami sendiri dan seterusnya bagi kita semua tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Mishkatin Nubuwah, sebuah lentera dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memotivasi sekalian umat manusia dan khususnya umat Islam, umatnya Nabi. Apa kecil Nabi, Pak? Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, ma ijtama'u qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang, tidaklah beberapa orang, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah yang rumah tersebut bagian di antara rumah-rumah Allah. Jadi Rasulullah mengatakan tidaklah berkumpul sekelompok orang, Pak, tidak berkumpul. Ada orang yang berkumpul dalam suatu tempat, khususnya di rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan ketika berkumpul di rumah Allah itu? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran ketika mereka berkumpul di rumah Allah tadi. Tidak sampai di sini saja. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mereka baca Al-Quran tersebut, dan setelah mereka membaca sama-sama, mereka saling mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ada ustadznya cie, sederhananya ya Bu ya, ada ustadznya cie yang mengajarkan isi dalam Al-Quran tersebut kepada orang-orang lainnya. Ada orang yang berkumpul, orang tuh berkumpul dalam rangka pengajian, itulah sederhana bahasa Pak. Ada orang yang berkumpul di masjid Allah untuk mandanga pengajian, Bu. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, tidaklah mereka itu berkumpul illa nazzalat alaihimus sakinah. Ketika mereka berkumpul itu tidak ada yang akan terjadi kecuali Allah akan menurunkan ketenangan hati kepada mereka yang berkumpul dalam rangka iki pengajian tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sabda Rasulullah yang hadis ini diriwayatkan oleh Jami'ul Muhaddisin. Di semua kitab hadis ada, saking sahih hadisnya tuh di sadola kitab-kitab hadis tuh ada hadis kok. Rasulullah mengatakan, orang yang datang ke pengajian bakumpuannya untuk mempelajari kitabullah, pasti Allah akan menganugerahkan ketenangan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, awak mungkin kami cuma menyampaikan di antara awak kok nak do yang tak punya masalah do, Pak. Satu awak punya beban, punya masalah yang awak pikiran, mungkin tagihan, mungkin anak yang di sekolahan dan lain sebagainya, atau cucu yang awak urus. Tapi bukankah awak mungkin sadar atau tidak sadar, Pak, ketika awak duduk di majelis ilmu, ketika awak datang ke pengajian, sadolah masalah yang ada di rumah di luar musajid itu tiba-tiba nak takana deh awak, Pak. Apalagi mungkin ustaz yang menyampaikan ceramah itu hebat, cara penyampaiannya bagus, ilmu yang berikannya luar biasa, masya Allah. Atau mungkin makin terbius awak, makin terbius awak dari ustaz itu akhirnya teman-teman lupa aja sadolah masalah awak.
Maka itu bukan sebuah kebetulan, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan orang yang datang ke pengajian itu, maka dalam pengajian itu ada ketenangan di situ. Allah yang langsung menurunkan ketenangan. Maka ketika awak sumpek di awak, Pak, ketika awak merasoi di awak bare, masalah awak banyak, awak butuh hiburan, bukankah tampe-tampe yang Allah haramkan justru awak datang, Pak? Ada orang mencari hiburan, painnya kah hiburan malam yang isinya maksiat sadolah di situ tuh. Ketika mereka datang ke situ dalam rangka mencari ketenangan, Bu, ndak akan ketenangan yang mereka dapatkan keluar dari situ berkat dosa yang lanjut kerajuan di hiburan-hiburan malam kecil yang tadi itu tuh, makin bare idenya tuh, makin bare dadonya, karena dosa itu pada hakikatnya akan membebani kita, membebani hati kita, makin ndak akan tenang ya, Wak. Maka kalau Yohanan ini mencari ketenangan, Pak, cari majelis-majelis ilmu, cari tampe-tampe yang di situ tuh ada pengajian-pengajian Al-Quran, ada pengajian-pengajian agama. Maka insya Allah pasti akan Allah anugerahkan ketenangan. Itu yang pertama baru, Bu. Itu yang pertama baru. Yang pertama Allah akan berikan ketenangan bagi orang-orang yang hobi datang pengajian. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Orang yang datang ke pengajian tuh pasti Allah akan menganugerahkan rahmat kepada mereka. Awak berkumpul kini kan dalam rangka pengajian, awak. Ya, Bu. Awak kini kan berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu agama kan itu, Bu. Dan setiap subuh lolai. Maka kami ingin menyampaikan, jangan sampai awak lewatkan kesempatan bobo. Jangan sampai awak lewatkan. Gadang pahalo di siko, ado ketenangan di siko, ado rahmat Allah. Awak idiko kan mencari rahmat Allah saja, Bu. Mencari kasih sayang Allah, mencari rahmat Allah lah. Dalam mediko mencari rahmat Allah saja, dan rahmat Allah itulah dijanjikan dari Rasul, ado di pengajian-pengajian, ado di majelis-majelis ilmu, ado di tampe orang yang berkumpul dalam rangka mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, yang ketiga, Pak, tidak sekedar rahmat Allah yang kita dapatkan ketika kita datang ke pengajian. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan wa khaffathumul malaika. Orang yang ketika bakumpul tuh, Bu, bakumpul sekelompok orang tadi untuk datang ke pengajian itu kan madiawak kini kok, Bu. Rasulullah mengatakan pada hakikatnya khaffathumul malaika. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Awak mungkin tak nampak, Awak. Awak mungkin tak nampak, dan Bu. Tapi Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang berkumpul dalam rangka yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuunahum, dan mempelajari Al-Quran. Majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian tuh, Pak, mungkin awak tidak nampak, tapi ada malaikat yang Allah kirimkan untuk menaungi setiap pengajian yang dilakukan atau majelis ilmu yang dilakukan, yang diadakan. Nah, itu yang ketiga, Pak, dinaungi oleh para malaikat, kata Rasulullah SAW. Dan kemudian apakah sampai di sana saja? Tidak. Rasulullah juga mengatakan hal yang sangat hebat untuk setiap orang yang hobi datang ke pengajian, yang datang ke pengajian, kata Rasulullah dalam hadis ini terakhirnya Rasulullah katakan wa dzakarahumullah, dan Allah akan menyebutnya fi man indah, kepada seluruh makhluk yang ada di sisi Allah. Bisa bayangan, Bu? Awak yang hadir ke pengajian, Bu, Allah akan membangga-banggakan awak ke seluruh penduduk langit, Bu. Ada bawahan-bawahan, ada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah. Allah bangga-banggakan itu sianu tu painyo ke pengajian. Allah sebut nama kita kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah di langit sana. Nah, itulah kelebihan orang yang datang ke pengajian. Awak mungkin, Bu, awak pernah mungkin nonton apa, Bu? Nonton setiap 7 balai Agustus. Kan ada upacara bendera nasional, nah, Bu, Pak. Upacara nasional 7 balai Agustus. Nah, kemudian kita lihat para paskibra yang melakukan tugas itu kan disabian namanya, Pak.
Pas kibra tu disabian namanya sia namanya, kemudian ndak sampai di sini nama orang tuanya disabian lo, supaya apa disabian Pak? Supaya bangga, supaya itu adalah prestasi dan dibanggakan secara nasional. Masuk TV dibacuan sia namanya dibacuan lo sia. Itu karena itu adalah prestasi dan dibanggakan sehingga disebut-sebut. Nah, itu kan level nasional baru Pak. Level nasional baru. Iko Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang tak ada yang lebih tinggi daripada Allah dah. Dan Allah yang menyebut-nyebutkan, membangga-banggakan awak di hadapan para makhluknya, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang datang pengajian Pak, Bu. Orang-orang yang hobi datang pengajian akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, betullah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bagi diri kami sendiri dan seterusnya bagi kita semua. Ada kesempatan Pak, ada majelis ilmu, alhamdulillah seindahnya setiap subuh kan ada pengajian di Siko Pak. Atau mungkin setiap Selasa malam insyaallah ada pengajian ustadz yang akan didatangkan. Maka jangan sampai awak lewatan Bu. Jangan sampai awak lewatan Pak. Karena janji Rasulullah sebagaimana dalam hadis ini, ampe hal yang bisa awak dapatkan langsung. Ketenangan pasti akan awak dapatkan dalam pengajian ilmu. Yang kedua, rahmat Allah pasti akan awak dapatkan. Yang ketiga, awak berada dalam lindungan dan naungan para malaikat yang Allah perintahkan. Berada dalam naungan malaikat awak Bu, kalau datang ke pengajian. Dan kemudian juga Rasulullah menjaminkan bahwa Allah akan menyebut-nyebutnya, membangga-banggakannya di hadapan para malaikat ataupun di hadapan para penduduk langit. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain mungkin kami juga tambahkan, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah-susah, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dalam jalan tersebut terdapat ilmu Pak, barang siapa yang mengorbankan sesuatu untuk datang dalam rangka menuntut ilmu agama ya khususnya Pak, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah ketika mereka sudah berkorban untuk datang ke pengajian, kopi awak mungkin Pak, teh awak mungkin yang harusnya lebih capek awak minum agak tertunda seketik gara-gara pengajian yang awak hadiri, tidak kasih sia-sia Pak. Pengorbanan yang kita lakukan, sarapan awak mungkin Bu tertunda Bu, itu tidak sia-sia di hadapan Allah, karena Rasulullah mengatakan semua pengorbanan dalam rangka menuntut ilmu itu maka akan menjadi dibalas, ditebus oleh Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah juga akan nanti memudahkan bagi mereka jalan mereka menuju surga ketika mereka sudah mengorbankan apapun untuk datang ke majelis ilmu atau pengajian tadi. Dan terakhir, hadis lainnya Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi dengan status hasan, Rasulullah mengatakan, hadis yang mungkin sering kita dengar, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya. Awak kini kok keluar dari rumah awak Bu? Dalam rangka apa awak keluar dari rumah awak? Dalam rangka ibadah, terutama sholat subuh berjamaah. Dan Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggalkan rumahnya dalam rangka datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Rasulullah, kana fi sabilillah. Orang-orang yang datang ke pengajian tuh Pak, maka mereka seolah-olah berada di jalan Allah. Kana fi sabilillah. Mereka seolah-olah sedang berjihad di jalan Allah. Awak tahu Pak, orang yang sedang perang di jalan Allah, orang yang jihad fi sabilillah itu kalau matinya Pak, langsung tidak ada perantara antaranya jo surga langsung. Orang yang mati berperang, mati jihad fi sabilillah langsung masuk surga. Dan Rasulullah menggambarkan orang yang datang ke pengajian, orang yang datang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka mereka pada hakikatnya sedang berada di fisabilillah hatta yarji', sampai mereka kembali ke rumah mereka. Orang yang datang ke pengajian itu Pak, Rasulullah samuan nyojo orang yang pada hakikatnya sedang berjihad di jalan Allah. Kalau kini kok Pak, untung tuh Allah jago awak, Allah panjangkan umur awak dalam ketaatan Pak. Tapi kalau andai awak manga-manga kini kok Bu,
Anda manga-manga kini gogo sabalun pulang, maka Rasulullah mengatakan kita adalah orang yang berada di jalan Allah, dan sebagaimana orang-orang yang berjihad, kalau orang yang berjihad itu wafat, meninggalnya kan langsung masuk surga bu, maka insya Allah orang yang datang ke pengajian dari itu pak, kalau manga-manga, maka insya Allah Allah juga akan langsung memasukkannya ke dalam surga. Nah, leka mungkin awak tinggal pengajian bu, leka mungkin awak abaikan saya merasa tidak penting, langsung keluar saya dari masjid, tidak mendengar pengajian, rugi ya upaya berahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini beberapa hadis yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan motivasi agar nantinya kita menjadi orang yang sering hadir dalam majelis ilmu, tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu Pak Bu, kami ingatkan kembali, kita berada di bulan Muharram, perbanyak puasa. Dalam kitab yang kami sampaikan awal tadi diriwayatkan juga bahwa bahkan Bu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang utama, dan juga seorang tabi'in Hasan al-Basri, tabi'in yang masyhur, itu sebulan penuh di puasa Pak, di bulan Muharram. Sebulan penuh, karena ini merupakan bulannya untuk berpuasa. Namun jika kita tidak mampu, sekali lagi jangan lewatkan tanggal 10 besok untuk kita melakukan puasa Asyura Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.